Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Fani. Udah lumayan lama ya Fani nggak aku rekam permainannya. Walaupun kita sebenarnya masih main sih, sering main bareng, cuman nggak aku rekam. Nanti kita lihat aja perkembangannya bagaimana ya. Apakah udah bisa mengembalikan smash atau belum? Itu barusan kalau dikasih bola tengah masih bingung siapa yang ngambil. Ya untuk lebih enaknya patokan, kalau kamu jaga di kolom yang kiri, ya garis tengah itu sebagai pembatasnya. Kira-kira kalau bolanya ditempatin ke daerahmu, jatuhnya ke sana, ya kamu ambil. Seberapa tipisnya dari garis yang di tengah, sekitar 5 cm itu ya kamu yang ambil. Kalau pas di tengah persis di garis putih itu yang lebih sulit sebenarnya. Tapi jarang ya orang bisa pas garis, pasti ada sedikit geser ke kiri atau ke kanan. Jadi kita harus bisa lebih memantau atau lebih teliti lagi kira-kira bolanya itu jatuh ke mana. Oke, di video kali ini aku kasih judul strategi mengejar poin yang tertinggal. Dan di video kali ini waktu awal-awal permainan, aku dan Fani ini ketinggalan sekitar 9 poin. Jadi hitungan rally ketinggalan 9 poin. Cukup jauh ya ketinggalannya. Apalagi kalau rally poin itu ketika lawan udah deket-deket mau menang, misalkan poin 19, itu kita harus mainnya itu serba perfect, nggak boleh salah sama sekali. Karena kalau kita sampai salah, ya nanti poinnya malah nambah lagi buat lawan. Strategi pertama untuk mengejar poin, ya kita harus tahu dulu kenapa kok kita di awal-awal permainan kok bisa kehilangan poin sedemikian banyaknya. Kenapa ya? Apa penyebabnya? Misalkan sering out, bolanya sering keluar, itu berarti kemungkinan koknya mungkin lebih cepat dari biasa yang kita pakai, atau mungkin ada angin yang lebih deras ke arah lawan, jadi bola kita sering out. Tapi kalau kedua faktor itu udah bukan alasannya, berarti memang pukulan kita yang terlalu keras, makanya bolanya sering out. Lalu faktor yang kedua, apakah kehilangan poinnya itu karena kita itu miskomunikasi? Seringkali mau benturan ternyata dua-dua sama-sama nggak ada yang ngambil, atau mungkin bola ditaruh setengah sama lawan, terus kita bingung siapa yang harus ngambil, pemain depan atau pemain belakang. Nah kayak gitu nanti mengurangi kemungkinan kita untuk mendapatkan poin. Lalu yang faktor ketiga, kita perlu tahu apakah tadi itu ada strategi tertentu yang menyebabkan kita kehilangan poin banyak. Misalkan di awal-awal ini kan aku sama Fani itu udah ketinggalan lumayan, terus kita pasti punya keinginan untuk neken lawan lebih kenceng lagi, jadi berusaha main dipercepat dan menyerang lawan, jadi bolanya itu di smash terus. Tapi masalahnya mungkin karena shuttlecocknya kurang cocok, atau memang kondisi kita kurang fit ya, jadi waktu neken bola ke bawah atau nyemes itu sering nyangkut.
sebagai strategi yang pertama aku bilang ke Fani, jangan di smash dulu karena mungkin kita ini cenderung pingin nyemes akhirnya nyangkut semua atau out. Jadi mending dibikin kayak santai dulu, diolah dulu, dibuang ke belakang dulu. Sedangkan kita juga lihat lawan kita ternyata kalau di smash bisa membelokkan bola ke arah lain di mana tempat kita itu kosong, jadi nggak ada yang cover. Apalagi kalau Fani masih belum bisa cepat baca dari lawan itu bola bakal ditaruh kemana, dan meskipun udah tahu bola bakal ditaruh kemana tapi dia nggak mau ngambil, nggak mau lari ke arah situ. Yang seringnya cuman teriak-teriak kalau nggak bisa ambil, terus teriak-teriak minta aku yang bantuin. Nah aku kan mungkin habis nyemes jauh, jadi nggak bisa langsung ready untuk mencapai daerah yang dimaksud gitu. Jadi ini ya murni miskomunikasi. Tapi walaupun udah dikomunikasikan, kalau memang bawaannya partner itu memang kurang sigap atau kurang cepat, ya kita harus atur atau rubah strateginya. Kalau aku bicara strategi itu ya, itu sebenarnya bukan cuma satu aja strategi dalam satu game ya. Jadi dari poin 0 sampai 21 itu strateginya nggak cuma satu. Misalkan aku bilang tadi bolanya di lob terus dulu. Tapi setelah aku bilang kayak gitu, ketika ada bola nanggung dan lawan itu ada di belakang semua, ya yang paling masuk akal pasti dikasih ke drop shot atau net. Tapi Fani nggak bisa, maksudnya masih belum bagus drop shotnya, jadi nyangkut di net. Akhirnya kita malah kehilangan poin. Jadi aku langsung bilangin kalau ngelop ya itu memang strategi kita bagus, tapi kalau ada kesempatan untuk nyemes, kita yakin bakal mati lawannya. Kalau kita smash ya smash aja, kayak yang aku barusan lakukan. Kalau ada bola tanggung ya langsung smash aja. Yang tadi di awal-awal kita sering nyangkut, atau kalau nyemes keras terus diblok lawan di daerah silangannya yang kita sendiri nggak siap, ya itu perlu strategi yang harus ngelop. Nah di sini juga waktu aku kasih bola ke lawan, terus bolanya kembali, Fani udah gerak mau ngambil tapi nggak jadi, terus nunduk. Nah itu sering kayak gitu. Sebenarnya aku sebagai pemain belakang itu pasti ngalah. Terus kalau lihat Fani itu udah mundur, ya seharusnya Fani itu lebih yakin lagi kalau udah inisiatif mundur harus ngambil, nggak boleh mundur aja. Tapi kalau cuman lompat nggak apa-apa lah, aku masih bisa kira-kira. Kalau pemain depan tuh lompat, aku masih punya space untuk mainin bola. Tapi kalau udah mundur terus berhenti, jadi space atau jarak antara aku dan Fani itu mungkin terlalu dekat. Jadi kalau aku nyemes itu takutnya ngenai kepalanya partner atau ngenai kepalanya Fani, makanya aku nggak bisa mainin lebih banyak. Tapi sebagai pemain belakang aku harus lebih siap sih. Jadi mungkin banyak partnerku yang protes kalau aku di depan kadang-kadang suka mau ngambil tapi nggak jadi. Tapi kalau misalkan aku mundur, biasanya pasti aku ambil. Cuman kalau aku lompat aja, jadi lompat di tempat atau lompat ke kiri, lompat ke kanan, itu nggak selalu aku ambil. Kadang-kadang aku cuman gerakin tangan tapi nggak ambil. Terus partnerku yang di belakang protes. Jadi kalau kalian jaga di belakang, entah mau partneran sama aku atau sama orang lain, itu yang pemain belakang harus lebih siap untuk menerima segala posisi
bola yang nggak jadi diterima oleh partner, itu kita harus bisa ngarahin bola ke tempat lain atau paling nggak harus kembali dulu lah ke daerah lawan. Aku di sini juga aware atau nyadar bahwa lawan yang tadinya menang banyak terus tiba-tiba disusul cepat, sekarang udah mau menang ya, pasti lawan itu bakal ngincer yang paling lemah, yaitu Fanny. Terus bagaimana aku atau Fanny harus bisa keluar dari tekanan. Nah, ini strateginya masih ngelop-ngelop itu, aku rasa masih strategi yang tepat ya untuk menghindari supaya Fanny itu nggak diserang. Karena kalau nanti bolanya itu diturunin sama Fanny, berarti kita posisinya depan belakang. Terus Fanny biasanya yang nurunin ya pasti jaga di belakang. Terus aku yang maju. Nanti Fanny bakal dikocak kiri kanan dia kesulitan. Kecuali kalau Fanny habis ngambil terus bilang untuk rotasi atau muter. Jadi aku yang ambil alih di daerah belakang. Kalian bisa amati sewaktu Fanny yang servis, itu kita lebih banyak dapat poin daripada waktu aku servis. Karena kalau aku yang servis, berarti aku jadi pemain depan, Fanny jadi pemain belakang, terus mudah diserang. Ini Fanny kena smash, jadi Fanny masih tetap belum bisa, untuk defense-nya masih belum bagus. Aku rasa walaupun Fanny udah banyak latihan untuk terima smash, tapi masalah yang utama sebenarnya adalah di mental. Padahal waktu tadi kena smash mungkin kena mukanya ya, atau kena raketnya. Pokoknya kalau pernah kena smash badan kita pasti rasanya nggak enak atau malu. Tapi kan nggak seberapa sakit ya, karena yang main juga bukan atlet yang smashnya 400 km/jam. Dan seharusnya itu nggak jadi kayak halangan supaya kita itu lebih berani menghadapi smash dari lawan. Jadi kalau kita udah ngangkat bola, terus ada kemungkinan kalau lawan itu bakal nge-smash, kita siap-siap aja. Raket dipegang pakai grip backhand, terus jarak dari badan itu jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti nggak bisa push, biasa dorong ke depan lebih keras. Terus itu ya waktu mukul bolanya itu pakai sistem kayak dipecut atau dikedut ya, pakai pergelangan, itu membantu untuk diangkat ke atas. Kalau misalkan belum bisa ngangkat itu, coba latihan untuk ngeblok dulu. Jadi dipasin bolanya itu datangnya kemana, itu belajar ngemes. Oh kayak gerakan kayak gitu dari lawan tuh biasanya ngarahnya ke perutku atau ke pinggangku atau ke luar dari tubuhku, ke kiri atau ke kanan tuh agak jauh. Jadi kita blok dulu. Terus bloknya jangan dibalikan ke orangnya lagi, tapi diblok dibelokin dikit. Mungkin misalkan di smash dari samping, berarti serong ya smashnya. Lalu kita blok untuk supaya bolanya lurus jadi ke depan. Jadi nanti trailnya itu kayak centang ya modelnya. Jadi nggak lurus bolak-balik, lurus nanti di smash lagi sama lawan. Jadi penting kita belokkan bolanya itu jangan sampai ke lurusan, kecuali terpaksa udah di pojokan lapangan ya udah ya terpaksa harus kembalinya lurus. Tapi kalau terpaksa mengembalikannya lurus, itu kita coba atur sudut kepala raketnya supaya nanti melewati net itu dekat atau tipis sama pitanya net. Nah itu nanti sulit untuk lawan balik nyerang lagi. Pasti sama lawan tuh biasanya kalau nggak dibalas net atau diangkat. Nah kalau diangkat nanti kita yang gantian ngemis.
Ini tadi aku udah kasih beberapa cara buat Fanny defend ya, jadi nggak selalu harus pakai backhand grip, tapi bisa juga pakai forehand terus nunduk badannya tuh jongkok. Tapi kalau jongkok itu sebaiknya stance atau kuda-kudanya itu buka kiri kanan sejajar. Kalau depan belakang itu ya agak sulit kan bungkuk atau jongkok, tapi posisinya kaki di depan belakang itu kan sulit. Di game kedua ini kita juga di awal-awal kehilangan atau ketinggalan poin sampai 5 poin. Cukup banyak sih untuk ukuran rally yang harus main cepat. Kalau kita bicara mengenai strategi, ya strategi apapun yang para coach udah kasih saran buat kita, tapi kalau skillnya kita nggak mampu ya percuma aja. Jadi kalau dikasih instruksi ya kalau atlet pasti mampu untuk segala posisi dan segala pukulan ya. Tapi kalau mungkin yang kalian bisa lihat tuh misalkan atlet single yang kayak barusan ini, Kodai Naraoka sama lawan Exelsen. Jadi Exelsen mainnya kan bagus banget, cuman mungkin Kodai sama coachnya disuruh kasih strategi gini, tapi pada prakteknya yang aku amati ya, sama Kodai itu dikasih net tipis agak tinggi tapi tipis ke sama net, jadi kayak nanggung tapi jarak dari net itu tipis. Nah seringkali Exelsen mati juga di situ, tapi dari Kodai ya karena agak sulit sih untuk melakukan netting yang kayak gitu. Dari Kodai juga sering nyangkut juga, makanya kalau strateginya sebenarnya udah benar, cuman dari skill atletnya yang kurang. Nah kalau kita main sosial gini, main biasa ya sama teman-teman, tentu skill juga bukan faktor yang menentukan sih. Jadi strategi sama skill itu harus berimbang, nggak boleh mengharapkan strategi yang terlalu ambisius tapi skillnya itu nggak ada atau nggak sampai ke situ. Jadi banyak bola yang nanti mati-mati sendiri karena terlalu maksa. Makanya kadang kalau atlet yang nggak diunggulkan atau mungkin udah beda jauh, mungkin coachnya udah bilang udah main-main no biasalah sak karep-karepmu, jadi nggak ada strategi lain, mereka lebih lepas mainnya. Kalau memang kepepet harus ngelop ya ngelop, tapi kalau harus ngemes ya ngemes. Bukan kalau ada strategi tertentu kan harus maksa, harus nurunin bola terus. Jadi waktu ada bola kepepet juga kita kasih drop shot terus atau ngemes terus. Ya nggak selamanya kita itu main lepas terus jadi lebih bagus mainnya, cuman strategi itu juga penting. Makanya aku bilang harus imbang antara skill dan strategi. Lalu faktor yang lainnya yaitu mental. Kadang-kadang kita udah kayak mau nyerah aja, udah jauh ini, udah percuma, atau ngelihat partner kita mainnya kayak gitu, wah ini buang-buang bola terus atau mati terus, masa bola gampang kayak gitu gak bisa. Terus akhirnya ya menyerah, partnernya udah ya mungkin kesalahan partnernya itu nggak disengaja ya, walaupun bolanya mungkin udah gampang banget, nanggung banget, tapi nyemes malah jatuhnya itu ke lantai di depannya partner. Nah itu bikin jengkel juga sih, masa kayak gitu aja nggak bisa, terus kita itu mau menangnya gimana. Nah kalau kita mentalnya itu terjaga, jadi partner juga nggak merasa bersalah, nggak dibikin atau disalah-salahin, terus kita juga nggak kehilangan semangat atau nggak menyerah. Oke lah, kalau partner yang berbuat salah itu ditanggung kita berdua.
Jadi kita yang mungkin lebih fit atau lebih mampu harus lebih berusaha untuk tidak error atau melakukan kesalahan sendiri. Nah, buktinya aku sama Fani kan di game pertama tadi menang, walaupun selisihnya jauh banget ya. Padahal di awal-awal game itu karena aku rekam terus Fani itu takut, jangan direkam kok, nanti isin nih soalnya mainnya jelek katanya. Nanti tidak takut kalau di roasting kalau di salah-salahin apa dikasih masukan tuh Fani nggak senang katanya. Terus banyak poin yang terbuang percuma atau banyak melakukan kesalahan sendiri, tambah bingung. Udah deh jangan diupload nanti malu katanya Fani. Tapi ternyata kita bisa menang. Nah kan nggak malu lagi, malah sekarang bisa sombong. Makanya mental itu penting ya. Mental itu asalnya sih dari pikiran. Jadi pikiran itu sebenarnya kayak Google. Kalau kamu carinya takut atau malu, ya yang diketik malu nanti keluarnya malu semua. Jadi kayak oh nanti malu, aku nggak seneng kalau direkam. Terus moro main, jadi mainnya itu rusak karena dari awal tuh mikirnya udah nggak positif. Di pikiran kita itu mempengaruhi tindakan, atau ya kalau bukan tindakan mempengaruhi otot-otot kita, jadi manifestasinya atau outcome-nya itu juga sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan aku hebat, aku bisa defend bagus, aku bisa mengembalikan setipis mungkin ke daerah lawan, nah itu nanti secara gradually pasti lebih baik untuk hasilnya. Jadi kadang-kadang meskipun kita itu mikirnya positif terus, tapi hasilnya belum tentu langsung bisa 100% perfect. Itu mungkin di awal-awal hanya 60 atau 70% yang perfect. Aku ngamati Victor Axelsen tuh orangnya mainnya perfect atau perfeksionis. Dia itu selalu menantang dirinya sendiri. Kalau nyemes kurang presisi, enggak, nyasarnya selalu ke garis tepinya lawan, itu di garis putih itu. Kalau sampai nyemesnya ternyata out beda berapa senti aja, dia sering ganti raket. Jadi mungkin merasa raketnya kurang pas, jadi makanya nggak bisa tepat di garis. Oke guys, gamenya udah berakhir, aku yang menang. Padahal tadi di awal-awal kalah banyak ya. Buat teman-teman tetap semangat, kalau main beda poin yang banyak pasti kalian bisa kalau jaga mental. Oke guys, semoga videonya menghibur dan membantu kalian. Kalau belum subscribe silahkan diklik subscribe. Nantikan video-video berikutnya. Terima kasih udah menonton. Bye-bye.